Halo semuanya. Jadi kali ini aku pengen lanjutin playlist yang kemarin, yaitu membuat reset full API menggunakan TPRM, kemudian menggunakan Express.js dan menggunakan PostgreSQL sebagai database-nya. Nah, kali ini aku pengen membuat sesuatu yang agak berbeda dari proses yang kemarin. Kalau proses yang kemarin kita membuatnya menggunakan perintah seperti ini di bagian quick start ya. Jadi kita menggunakan kayak gini dengan mengincludekan Express.js di dalamnya kayak gini. Yang ini ada npx, tprm, init dash name nama projectnya, kemudian database menggunakan database apa, kemudian pakai Express di dalamnya. Nah kali ini aku pengen membuat sesuatu yang berbeda, yaitu tidak menggunakan Express di dalamnya. Jadi kita menginstal Express-nya secara terpisah dari tprm-nya. Jadi kali ini aku pengen share gimana cara aku buatnya. Aku agak kecilin aja ya biar kelihatannya. Oke, sebentar. Segini. Oke. Masih di bagian quick start. Nah aku CD dulu ke desktop ya. Oke. Kemudian di bagian quick start ini kita ketikkan lagi ya, kayak kemarin kita pakai npx type orm init dash name nama projectnya kita pakai type orm aja, gak apa-apa. Kemudian dash database ya, kemudian nama database-nya kita aku pakai Postgres ya, aku pakai Postgres kayak gini, sama kayak gini. Di sini pakai Postgres, aku juga pakai Postgres. Kemudian kita tunggu sampai instalasinya selesai. Sambil menunggu ini selesai ya, jadi aku pengen buka dockerku dulu, karena aku nanti akan menjalankan docker ini sambil menunggu ini selesai. Oh, ini udah selesai ya. Jadi sekarang kita ke cd ke namanya type.orm. Kita buka dulu struktur foldernya ya. Ini dockernya, biar jalan dulu. Kalian bisa lihat ya dockernya kayak gini. Biarkan dockernya jalan. Sambil menunggu ini jalan, kita ke sini dulu. Kita lihat struktur foldernya ya, masih sama kayak yang kemarin ya. Di dalamnya ada entity, kemudian ada folder migration, terus ada index.ts, di dalamnya masih kayak gini. Kemudian ada orm.json kayak gini, dengan package kayak gini. Nah, untuk yang kemarin kita masih di bagian orconfig.json, kita masih menggunakan synchronous true ya. Jadi saat ini aku nggak pingin pakai synchronous true. Jadi untuk saat ini kita sekalian praktek dengan migrasinya. Jadi nanti kita run migrasinya juga. Kemudian kita mencocokkan ini, mensinkronkan ini dengan database yang kita miliki ya, dengan setelah kita menggunakan migration run dan migration generate. Oke, sebentar. Dockernya udah jalan ya. Udah kebuka dockernya. Oke, kemudian sekarang kita ke kalau di Mac pakai control backtick untuk membuka terminalnya. Kalau di Windows atau Linux sepertinya sama. Aku sekarang pengen sebelum kesini ya, sebelum kita ngotak-atik yang ini, aku pengen menambahkan menambahkan
docker compose, kita docker compose ya, compose.yml, kita bikin file docker compose-nya dulu. Oke, file docker compose-nya. Jadi aku udah nyiapin file docker compose-nya ya, kayak yang kemarin. Sebentar. Oke, aku udah nyiapin file docker compose-nya di sini. Nah, di sini. Oke, kita fokus di sini dulu. Oke, ke komen B ini. Kita komen A, kemudian komen C. Kita ke tab RM-nya sini. Kemudian kita pastekan di sini komen V atau Ctrl V. Komen S. Kemudian setelah itu kita singkirkan dulu docker compose-nya. Sebelumnya ini ya, sama kayak yang kemarin ya. Di dalam file docker compose-nya kita ada dua ya, kita menjalankan dua. Yang pertama PostgreSDB dan pgadmin. PostgreSDB buat untuk database-nya, kemudian GUI-nya kita pakai pgadmin ya. Oke, sekarang kita ke sini. Kita pakai Postgres, localhost-nya hostnya masih localhost, portnya 5432 kayak gini. Kemudian ini kita ganti jadi Postgres, ini kita ganti ini jadi password. Kita ganti database-nya jadi kayak kemarin ya, REST API aja ya. Oke. Kemudian kita langsung menggunakan synchronous false di sini. Jadi kita synchronous false dulu. Synchronous false itu dari mana? Sekarang untuk menjawab yang kemarin ya. Jadi yang kemarin belum kejawab kenapa harus synchronous false ya. Jadi sekarang aku jawab ya. Jadi di dalam advanced topic ini kita buka ke sini. Di dalam advanced topic ini, jadi di dalamnya dijelaskan kenapa kita butuh migration. Nah, jadi bagaimana sih cara migration dan apa sih yang kenapa harus menggunakan migration gitu. Jadi di sini udah jelaskan ya. Jadi typically it is unsafe to use synchronous true for schema synchronous on production. Jadi kita tidak diperkenankan atau kurang aman ketika kita menggunakan synchronous true untuk produksi. Nah, yang kemarin sesuai dengan yang aku jelasin ya, kalau di produksi kurang aman ya buat synchronous true. Jadi pertanyaan yang kemarin udah kejawab sekarang. Jadi untuk saat ini kita langsung aja pakai synchronous false. Nah, synchronous false kayak gini. Oke. Kemudian kita udah bikin kayak gini ya. Sekarang kita coba control backtick. Setelah kita coba ya, di sini udah ada docker compose YAML-nya, kemudian udah kita isi kayak gini. Sekarang kita coba mengetes ini ya. Jadi kita coba dulu pakai npm start kayak gini. Kita coba dulu. Oke. Nah, di dalam sini kita udah tahu ya. Ketika kita npm start di sini ada pesan error connect and icon refuse kayak gini ya. Jadi kita belum menjalankan docker dan belum kita belum terkoneksi ke dalam database yang kita miliki kayak gitu. Jadi sekarang kita coba dulu pakai kita clear dulu kayak gini. Kemudian kita ketikkan docker. Kita bisa pakai docker dash compose up dash d kayak gini, atau kita juga bisa pakai docker tanpa dash ya. Kita langsung kayak gini, docker compose up min di gini. Kita juga bisa kayak gini. Terserah ya pakai gimana. Kita coba dulu pakai docker compose
Compose App Mindy. Nah, di sini udah dibuatkan network TPORM default kayak gini dengan 2 kontainer yang berjalan sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini, yaitu kontainernya yang berjalan di PostgreSDB dan pgadmin. Kita lihat di bagian sini, kita bisa lihat, bentar, kurang ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada dua image yang berjalan, yaitu pgadmin dan PostgreSQL kayak gini. Ini pgadmin dan PostgreSQL yang digunakan dalam image kayak gini. Kontainernya berjalan, dalamnya ada 2 pgadmin dan PostgreSQL. Jadi sekarang kita udah lihat kayak gini. Kita sekarang coba lagi ketikkan kita bikin satu lagi ya di sini. Kita npm start kayak gini. Kita coba lagi sambil kita pelajari apa sih yang error, apa sih yang kurang gitu. Nah, sekarang kita coba di sini. Nah, kita lihat di sini errornya. Errornya adalah database REST API belum ada di dalam database yang kita miliki. Jadi, error database REST API. REST API itu dari mana? Dari sini. Kita namanya database-nya, kita pakai nama database-nya REST API di sini. Nah, database REST API itu belum ada di dalam database yang di pgadmin atau di PostgreSQL. Jadi sekarang kita ke PostgreSQL-nya dulu, pgadmin-nya dulu, yaitu kita coba lihat di sini. Pgadmin itu berjalan di localhost berapa sih? Jadi pgadmin itu berjalan di localhost 9002 kayak gini. Jadi kita ketikkan aja di sini localhost .2 kayak gini. Kemudian kita ketikkan 9002 kayak gini. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita coba kita pakai yang apa yang udah kita ketikkan di sini. Di sini kita pakai pgadmin di environment kayak gini, kita pakai kayak gini, nama email yang kita miliki dan passwordnya samakan kayak gini. Nah, aku pakai kayak gini, kemudian aku login di dalamnya. Oke, kemudian kita ke sini. Nah, di sini ketika kita pakai Docker Compose dan kita membuatnya baru kayak gini, kita kan buat baru Docker Compose kayak gini. Jadi setiap kita buat baru Docker Compose-nya, kemudian kita run, pasti kita diminta membuat server baru. Jadi kita membuat server baru dulu, kita create, kemudian klik server di sini. Kita bisa ketikkan nama server yang kita inginkan. Aku pakai PostgreSQL kayak gini di sini. Kemudian di connection kita pakai namanya PostgreSDB kayak gini. Kemudian portnya sama 5432. Nama maintenance database-nya sama, pakai Postgres. Kemudian kita di sini username-nya ganti sesuai dengan apa yang kita ketikkan di apa yang default dari PostgreSQL-nya, default-nya ya. Jadi namanya Postgres, kemudian password-nya sama, kita pakai nama password kayak gini. Kemudian kita coba save. Nah, kita save kayak gini. Ini hiraukan yang peringatannya. Kita close saja. Jadi kita udah bikin kayak gitu. Kayak gitu. Itu bisa dilihat di sini nanti. Dan di servernya kayak gini. Di dalam servernya, kemudian di dalam servernya ada Postgres kayak gini. Nah, kita bisa lihat di propertinya. Nah, nanti di propertinya ada kayak gini. Kalau kalian lupa, nanti bisa dicek ya di general, kemudian di connection, atau di sini, kemudian udah kayak gini. Nanti passwordnya ada password gitu. Kemudian kita di sini kan ada database ya. Jadi kita pengen buat database baru. Bagaimana cara buat database baru?
di dalam PostgreSQL. Kita di database 1 ini, kita klik kanan, kita klik database. Nah, di sini kan ada nama database-nya ya. Nah, kita coba ke sini, kita cocokkan dengan nama database yang kita miliki. Kita tadi pakai namanya apa? Di sini. Di sini kita pakai ORM config.json. Kita namanya pakai REST API. Kita copy di sini. Kita pastekan. Command V. Kemudian kita save. Nah, secara otomatis di dalam sini, di dalam database-nya akan ada namanya database REST API kayak gini. Kayak gini. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada namanya database REST API. Setelah sudah kayak gini, kita kembali lagi ke codingan kita ke sini. Kita sekarang coba jalankan lagi ya. Jadi kalau tadi errornya adalah database REST API does not exist atau belum ada di dalam database. Sekarang kita coba jalanin lagi npm start kayak gini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada pesan error baru ya. Kita insert a new user into database. Query file errornya adalah relation user belum ada di dalam database atau di dalam pgadmin di sini. Kita belum ada namanya tabel user ya. Kenapa belum ada? Karena kita pakai synchronize false di sini. Jadi kita memerlukan yang namanya migrasi atau yang tadi kita lihat di sini. Di sini kita harus memerlukan migrasi ketika kita sinkronisnya kita false ya. Ini kan synchronous true ya, tidak safe, makanya kita perlu migrasi. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah migrasi ya, kayak gitu. Tapi sebelum migrasi, karena kita pengen membuatnya pakai Express ya, jadi kita install dulu Expressnya dengan cara seperti ini, kayak gini. Kita bisa ke sini, kita clear dulu ya. Oke, kita pakai npm install Express kayak gini, atau kita langsung ketika sama aja kayak di sini, kita pakai npm install Express npm install Express add tabs /express --save gitu ya. Kita comment C, kita coba. Oke, kita hilangkan di sini. Kemudian kita coba ke sini. Kita enter. Nah, di sini kenapa kita pakai tab Express gitu? Karena kita akan menggunakan TypeScript sebagai sebagai framework node yang kita gunakan gitu. Kayak gini. Kalian bisa ke example with Express, kemudian kalian bisa ke bagian adding Express to application kayak gini. Nanti kalian bisa lihat contohnya kayak gini. Kemudian cara penggunaannya kayak gini ya. Oke, kita coba ke sini dulu. Oke. Sekarang kita udah lihat di sini ketika kita ketikkan npm install Express add tabs /express --save kayak gini, kita udah menambahkan kayak gini. Setelahnya kita bisa ke index.ts. Nah, di dalam index.ts itu kita bisa menambahkan kayak gini, seperti yang di dalam dokumentasi kayak gini. Kalau kalian kalian lihat di sini ada import Express from Express kayak gini. Kita bisa copy aja buat mempersingkat waktu ya. Kita copy aja.
Yang penting kalian juga paham di sini. Kita pakai express kayak gini, kemudian kita save kayak gini. Kemudian setelahnya untuk saat ini kita nggak pakai kayak gini dulu ya. Kita hapus dulu konsolnya kayak gini. Kemudian sebentar kita hapus kayak gini. Bentar. Kita ke sini. Kemudian ini sekalian aja dihapus ya. Oke. Kemudian kita bisa ketikan kayak gini. Kita atau copy aja di sini nggak apa-apa. Cons apps kayak gini. Isi comment v kayak gini. Kemudian setelahnya kita bisa pakai app.use kayak gini. Kemudian di dalam app.use itu kita bisa pakai kayak gini, misalnya sebentar, kita pakai update distance dulu buat menjalankannya. Jadi kita pakai port 8080 slash server running in port gini aja deh, gak usah sekalian ya. Oke. Update kayak gini kita bisa pakai misalnya kita bisa pakai kayak gini, terus namanya kayak gini di sini. Kita bisa pakai apa gitu di sana. Tapi untuk sekarang kita lewatin dulu. Kita bikin file dulu, file dan folder dulu ya. Yang pertama kita clear dulu di sini. Kita pakai .src slash routers kayak gini. Kemudian di dalamnya kita sebentar, harusnya ini file, ini salah ya. Oke, kita hapus aja deh, sebentar, harusnya benar. Kalau enggak kayak gini aja deh, kita pakai folder src di dalam, kita kesini ya, kita src di sini, kemudian kita pakai new folder di sini, kita pakai routes kayak gini. Di dalam routes ini kita bisa pakai namanya router.ts kayak gini. Dalam router.ts ini kita bisa pakai namanya import bintang s express from express kayak gini. Oke. Kemudian kita pakai namanya cons router gini misalnya, sama dengan express kayak gini. Kita ketikkan router, nah kayak gini. Kemudian setelahnya kita bisa pakai namanya router.get misalnya ya, kita pakai router.get kayak gini. Terus kemudian kita pakai routingnya kita bisa pakai namanya API, kemudian kita pakai version 1 gitu, kemudian kita pakai namanya user gini. Kemudian kita pakai satu lagi, kita bisa pakai aku agak lupa ya, bentar. Ini udah
Oh iya, sekarang ini di sini ya. Di sini kita bisa kasihkan kayak gini, misalnya respon request dulu, kemudian respon kayak gini, kemudian row function ya, di dalam row function dengan parameter request dan respon, kemudian di dalamnya kita bisa pakai res dot send kayak gini, terus apa gitu, misalnya di sini hello gitu, kita bisa pakai kayak gini, atau kita juga bisa pakai sebuah kita bikin fungsi satu lagi buat menampung ini, menampung kayak gini. Sekarang kita pakai buat folder dulu ya di dalam src ya. Di dalam src kita bikin folder satu lagi, namanya kita kasih controllers kayak gini. Kemudian di dalam controllers kita bisa pakai namanya, samain dengan yang ada di entity aja ya. Kita pakai user controller .ts. Oke. Di dalam ini kita bisa pakai namanya, bentar, kita bisa pakai import express from express kayak gini, kemudian ini bintang express. Oke. Kita bisa pakai di sini sebuah sebelumnya kita import dulu ya. Kita import yang ada di entity sini. Kita import from kayak gini, nggak bisa ya, kita pakai gini dulu. Dalamnya kita importkan namanya user, kemudian dot slash dot slash ini dalam entity, kemudian slash lagi di dalam user kayak gini. Oke. Kita bisa pakai namanya const get user gini, kemudian kita pakai asynchronous ya, async, di dalamnya ada parameter, bentar kita pakai arrow function dulu, kemudian kayak gini. Nah, di dalamnya kita bisa pakai namanya respon, kemudian request dulu, kita pakai request dulu, di dalamnya ada respon kayak gini. Kemudian kita bisa pakai juga next kayak gini. Nah, ini kita bisa ketikkan di sini, namanya kita bisa pakai request gitu, request kayak gini, kemudian ada response, kemudian ada next function. Bentar, sepertinya nggak bisa kalau langsung gini. Kita coba dulu ya, kita pakai namanya request gitu di dalam sini, request, maaf agak tipu ya, kita bisa request kayak gini, kemudian respon, kita bisa pakai respon kayak gini, response, kemudian kita bisa pakai next function kayak gini. Nah, di dalam sini kita reducer ya, kita pakai namanya promise, returnnya promise, karena ini akan banyaknya ini kayak gini, kayak gini.
Kemudian di dalam sini ya. Nah, di dalam sini kita perlu buka di dalam sini. Sebentar. Aku coba membuat di sini di dalam active record dan data mapper. Kita coba lihat dulu di sini. Nah, untuk kita bikin query ya, bikin query ke database ya, kita bisa pakai aktif kayak gini, aktif record, dan kita bisa pakai data mapper di dalamnya. Active record itu apa sih gitu? Active record itu kita menuliskan kayak gini, menuliskan sebuah sebuah fungsi ya, fungsi kayak gini ini. Misalnya kita bisa pakai .save, .remove gini, dan .find by, find one kayak gitu, tanpa menuliskan get repository dan segala macam. Nah, di sini kalau di dalam data mapper kita memerlukan namanya user repository yang kita ambil dari get repository kayak gini. Nah, nanti di dalam get repository itu kita mengimportkan function get repository di sini, import get repository di sini nih nanti. Ya kayak gitu di dalamnya. Nanti ada get repository di sini. Oke. Sekarang kita coba dulu pakai yang namanya ini. Nah, ada yang perlu kalian pahami ya. Kalau kita pakai active record kayak gini atau AR, di sini kita menyebutnya AR ya, XML how to save AR entity kayak gini. Di dalam AR itu kita harus ini ada catatan ya. Jadi di dalam AR itu atau active record kayak gitu, kita harus all active record entity must extend the base entity class kayak gini. Kita bisa pakai bentar, aku ada contohnya ya. Jadi aku buka ini dulu ya, aku tunjukin ya. Aku udah bikin satu contoh tadi sebelum aku record ini. Aku ada satu contoh di dalam bukan sini, di dalam kontrol ini, di dalam controller ini. Kita bisa lihat di sini contohnya. Nah, kita bisa kayak gini, kita bisa menuliskan kayak gini, user.find gitu. Buat mempersingkat waktu ya, kita copy aja ya, berarti dari block trace ini ke sini ya. Oke, kita copy coba. Nah, kita copy ya, kita copy paste, kita paste di sini. Nah, ketika kita tidak menambahkan base entity di dalam entity-nya, ketika kita mau menggunakan .find, fungsi .find ya, fungsi .find di sini dia menunjukkan error kayak gini. Jadi ada error kayak gini. Kita bisa lihat di sini property find does not exist in type of user. Jadi type of user itu dari mana? Type of user itu kita dapat dari entity kayak gini ya. Di dalam entity ini kita diharuskan apa tadi? Kita diharuskan buat menambahkan base entity di dalamnya. Jadi kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada namanya extend, menambahkan ini inheritance ya, menambahkan base entity di dalam user. Jadi kita copy aja di sini base entity-nya, Command C, kemudian di dalamnya kita ke sini, kita tambahkan di sini ya. Jadi Command V, bentar, kita harus menambahkan manual supaya dia langsung kayak gini. Dia langsung, kalian bisa lihat ya,
ketika aku ketikkan base entity di sini, dia secara otomatis langsung menambahkan base entity di dalam import. Kayak gini, kita save. Kemudian kita ke user controller yang tadi. Nah, di dalam user controller itu ketika kita udah extend base entity, kita bisa lihat di sini error yang ada di user.find ini dia menghilang kayak gini. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ya. Jadi ketika kita memakai get user, kita memakai function arrow function kayak gini, function expression kayak gini, yang di dalamnya ada sebuah function kayak gini dengan parameter request, express, next kayak gini. Kita bisa lihat di sini const user kita bikin sebuah try catch kayak gini. Kita bikin dia bersifat asinkronus dengan block try. Ini asinkronus ya, asing itu. Kita bisa bikin buat block try kayak gini, yang di dalamnya kita pakai variabel baru. Variabel baru itu kita pakai user. Kita kan udah mengimportkan user ya. Kita pakai user dengan mencari .find. Jadi di dalam user itu kita bisa lihat, ini hapus dulu aja. User. Nah, di dalamnya ada banyak sekali perintah-perintah atau fungsi yang bisa kita lihat, fungsi yang bisa kita pakai gitu. Nah, kalau kita pengen mencari get user, kita mencari user itu kita pakai find-nya. Find kan mencari ya, kayak gini. Kemudian kita kayak gini. Kemudian setelahnya kita return. Kalau di dalam contoh tadi kita pakai respond.send gitu ya. Sekarang kita pakai respond.status. Statusnya kalau kita udah ketemu kita pakai status 200. Kemudian di dalamnya ada JSON. JSON-nya kita ambil dari sini, dari user ini. Kayak gini. Kemudian apabila ada error, kita lihat di sini ada parameter error. Kemudian kita memanfaatkan next function dari express kayak gini untuk menghandle errornya, atau kita juga bisa pakai di sini, di dalam sini ada console.error ya. Kita bisa pakai console.error di sini, kemudian ada error. Kita bisa juga pakai kayak gini, atau kita cukup pakai next function kayak gini. Terserah mau pakai yang mana, tapi disarankan pakai yang next kayak gini, karena di dalam request, respond, dan next itu udah di dalam express ada kayak gini nih, apa namanya ya, function atau method kayak gitu, yang ada request, respond, dan next function. Nah, kita bisa ambil kayak gitu. Kita mau pakai yang ini aja, berarti yang ini kita hapus, kemudian kita save, kemudian kita coba ya di sini. Setelahnya ini jangan lupa kita export ya. Kita coba dulu pakai ini ya, kita export, kemudian di dalam folder router ini ada di dalam routes ya, di dalam routes kemudian ada router.js. Kita bisa memanggilnya di sini. Bentar, coba ya. Oke, kemudian kita bisa panggil dulu di sini import, maaf agak tipu, import. Sini kita pakai get user. Nah, ini auto import ya. Kalau enggak kita bisa pakai kayak gini. Dan kita pakai ketikan kayak gini. Sebentar, kita ulangi aja, agak kurang bagus. Dot kayak gini, kemudian kita slash, di dalamnya ada control, kita klik, dan slash lagi ada user controller kayak gini. Kita save dulu ya. Jadi
kita pakai user controller, kita pakai get user itu kita masukkan ke sini. Jadi kita get user kayak gini. Oh ini tadi ini ya, di sini. Nah kita pakai blok kayak gini ini. Kita pakai router.get. Kita pakai metode get dulu ya. Untuk sekarang kita bisa pakai kayak gini /API. Kemudian kita pakai version 1 ya. Pakai namanya user karena kita di sini mencari user kayak gini ya. Oke. Di sini udah pakai get user. Kemudian kita export kayak gini. Kemudian kita bisa pakai alias di sini. Kita pakai router s get user gini ya. Router kayak gini. Kita save. Kemudian di dalam index.ts kita bisa pakai ini di sini, di dalam sini kita bisa pakai import namanya tadi ya, kita pakai get user from, kita ambil dari /src, kemudian slash kita ke routers, slash lagi kita ke router. Oke, get user ya. Di sini kita bisa panggil ya. Di sini kita bisa panggil app.use. Kemudian langsung aja kita pakai get user kayak gini. Ini juga bisa. Oh iya, aku pengen nambahin satu lagi ya di dalam sini ya. Sebelum kita nanti pakai body parser, kita bisa menambahkan course, atau kita coba dulu ya di sini. Kita coba dulu update listen server running in port 8080. Oke, save. Kita coba dulu pakai npm start kayak gini buat ngetes ya servernya udah jalan belum. Ada error di sini. Coba kita lihat folder yang satunya ya. Kita bisa lihat di sini dalam index dan routernya. Oh, kita kurang menambahkan sebuah function ya, atau kita copy aja di sini. Kita copy sampai ke sini nanti. Comment C. Oke. Kita coba di sini. Aku lupa tadi menambahkan functionnya di sini ternyata. Comment V kayak gini. Kemudian kita pakai port tadi berapa, 80 ya. Oke, kita coba ya, kita pakai npm start lagi di sini. Oke, sekarang kita bisa pakai kita bisa lihat ya, jadi server started on port 8080 itu udah berjalan kayak gini. Berarti express-nya udah berjalan, nggak ada error ya. Kita udah lihat di sini udah berjalan. Kemudian sekarang kita coba membuat migrasinya ya. Kita close yang ini, udah nggak dibutuhin. Oke, kita coba pakai yang migrasinya. Nah, kita ke tab ORM lagi. Kemudian di bagian advanced topic kayak gini, kita bisa lihat di sini ada topik migration-nya. Kita klik migration.
Nah, tadi kan kita udah tahu ya, kalau pengen migration itu, kita aku gitu, kok pengen, bukan ngepungkit sih. Kenapa kita menggunakan migration itu? Karena kita udah mengsinkronis dengan files gitu. Nah, di dalam membuat sebuah migration atau creating a new migration kayak gini, ada sebuah prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, sebagian besar atau aku sendiri merasakan beberapa kali error ya. Jadi beberapa kali error itu ketika aku fokus ke sini ya, aku coba menjalankan di sini pakai uh, tawaran migration run kayak gini, kemudian aku pakai uh, generate migrasinya seperti ini, sebentar, seperti ini. Nah, ketika aku coba pakai kayak gini di dalam project yang aku buat kemarin, aku beberapa kali mengalami error sampai uh, beberapa hari stuck gitu. Ternyata yang aku lewatkan adalah ini. Jadi sebuah prasyarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin membuat sebuah migration. Jadi uh, jangan sampai kalian mengulangi apa yang udah pernah aku lakuinnya. Jadi kali ini aku pengen lihatin ke kalian gimana gimana migration ini berjalan ya, atau gimana prasyaratnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jika kalian menggunakan file JavaScript, kalian bisa ketikkan npm install secara global TPRM-nya. Karena kita udah pakai di dalam quick start tadi, di dalam quick start yang tadi yang pertama bagian sini, kita udah pakai kayak gini ya. Bentar. Mana ya? Udah menginstalkan secara global ya. Nggak ketemu. Bentar. Atau kalau enggak kalian belum, oh ini, atau ini kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa menginstalkan npm install global atau ORM kayak gini, atau kalian bisa pakai npx atau ORM kayak gini. Nah, kita pertama kali kita bikin, kita pakai namanya npx atau ORM kayak gini. Jadi kita udah membuatnya kayak gini ya. Jadi selain kita pakai kayak gini, kita bisa pakai kayak gini. Nah, kita udah pakai kayak gini, kemudian kita fokus ke sini. Jika entity yang file entity itu menggunakan TypeScript, kita bisa pakai kayak gini. Nah, ini yang perlu kalian ketikkan atau kalian coba ya di sini. Kita bisa pakai npm install ts-node ts -node -dev kayak gini. Kita kopikan aja buat mempersingkat waktu ya. Kita matikan dulu servernya, Ctrl C, kita clear dulu. Kita coba ketikkan di sini Ctrl V, atau kita copy pastekan di sini yang udah kita kopikan ya. Kita lihat di sini. Nah, kita udah menginstalnya ya. Kemudian di dalamnya kita juga bisa menambahkan script kayak gini. ts-node di package.json ya. Di dalam package.json ada ts-node TPRM node require ts-node register. Di dalamnya ada node module TPRM CLI.js kayak gini. Nah, kita lihat di package.json-nya, package.json kita ya, di bagian start. Nah, kita bisa lihat di sini kita udah ada TPRM node require ts-node register ./node module /tprm /cli.js kayak gini. Karena kita udah kayak gitu, jadi kita bisa skip ke langkah selanjutnya. Kita tidak memakai ini ya, tidak memakai SM project kayak gini ya. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan ini sekarang. Kita bisa pakai npm run orm migration run, kemudian kita juga bisa pakai npm run tab orm migration generate.
dash dash spasi dash n migration name. Jadi kita sekarang bisa pakai sintak ini untuk membuat migrasi kayak gini. Nah, gimana caranya sekarang? Kita ke yang tadi ya. Kita coba untuk mempersingkat waktu aja ya, kita kopikan aja di sini. Oke, Command C. Kita ketikkan, sebentar kita clear dulu. Command V di sini. Nah, di sini ada npm run type orm migration generate, kemudian dash dash minus n, kemudian migration name. Nah, kita pengen migrasi apa sih sekarang? Jadi yang ada di dalam entity yaitu namanya user ya. Kita pakai user migration aja di sini. Kayak gini. Nah, npm run type orm migration generate itu sebenarnya apa sih? Jadi kita bisa membuat atau kita bisa menggenerate migration atau bisa mengcreate migration itu pakai dua cara ya. Jadi kita pakai migration generate kayak gini yang secara otomatis langsung di generate oleh type ORM. Kemudian satu lagi kita bisa create manual pakai npm run type ORM migration create kayak gitu. Tapi sekarang kita pakai yang otomatis aja, yang kayak gini. Kita coba ya, npm run type ORM migration generate dash 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 n user migration, nama migration kita ya, user migration itu. Kita enter. Kita coba lihat di sini. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi node require ts node register kayak gini. Ya dia migrasi generate dash n user migration. Nah, setelahnya kita bisa lihat di sini ada pesan ya. Jadi ada pesan kayak gini. Oh, sebentar. Kebesaran ya. Ada pesan kayak gini. Kalian bisa lihat ya. Migration user atas nama aku ya di dalam desktop tab ORM src migration has been generated successfully. Oke, sekarang kita kayak gini. Kayak yang tadi yang barusan ya. Nah, setelahnya kita bisa lihat di dalam folder migration ya. Jadi di dalam folder migration itu tadinya nggak ada file dengan number random kayak gini. Nah, sekarang kita bisa lihat isinya kayak gini. Nah, ketika kita udah generate migrasi kayak gini, kita bisa lihat di sini dia secara otomatis membuatkan sebuah tabel user dengan ID kayak gini, dengan karakter kayak gini. Jadi di dalam model itu kalian bisa lihat kayak gini. Ini sama ya dengan yang ada di dalam entity. Nah, sebentar kita buat wrap biar kalian lihat ya, kayak gini ya. Kemudian ada up dan down kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, karena sekarang kita bisa lihat di sini udah migrasinya udah berhasil, kita ke dalam PG adminnya. Nah, kita coba lihat ya di sini. Di dalam skemanya, kemudian kita lihat di dalam tabel. Nah, di dalam tabel kenapa kok belum ada filenya yang udah kita generate? Kenapa? Karena kita belum melakukan migration run di sini. Jadi setelah kita sudah berhasil menggenerate migrasi yang kita lakukan, kita harus melakukan npm run type ORM migration run kayak gini supaya kita bisa mensinkronkan apa yang ada yang udah digenerate sama type ORM ini ke dalam pgadmin atau ke dalam tabel ini belum ada yang di sini, kita bisa lihat di dalam tabel database yang kita miliki. Di dalam, kalau di dalam sini berarti di dalam tabel database REST API kita. Nah, sekarang kita bisa ke sini, ke dalam sini. Kita bisa lihat ya di sini. Setelah berhasil, kita coba di sini.
kita bisa menjalankan ini npm run tab ORM migration run kayak gini. Oke, kita komen aja, kita komen C aja, kita copy untuk mempersingkat waktu ya, komen V kayak gini. Kemudian setelahnya kalian bisa lihat ya, di sini ada npm run tab ORM migration run. Nah, dalam tab ORM migration run ini kita bisa enter aja dan menunggu migrasinya selesai. Nah, kalian bisa lihat di sini di dalamnya. Aku agak besarin dikit ya. Jadi setelahnya kita bisa lihat di sini ketika kita sudah mengetikkan npm run tab ORM migration run, tab ORM itu nanti membuat sebuah query kayak gini. Jadi query kayak gini yang buat dimigrasi ke dalam tabel yang kita miliki. Dan kalau udah berhasil, ada pesan kayak gini, migration user migration yang kita miliki di dalam migration ini has been executed successfully. Jadi udah berhasil kita migrasikan. Kita bisa lihat sekarang di dalam PG adminnya. Tadi di dalam PG admin kita belum ada tabel yang ada di sini. Sekarang kita refresh, kita reload ya. Setelah kita run, berhasil run, kita coba ya di server, kemudian Postgres, kemudian database. Kita bisa lihat di REST API ini, kita ke skema, kemudian kita ke tabel kayak gini. Nah, sekarang kita lihat di tabel sudah ada migration, user migration, migration, kemudian ada tab ORM metadata dan user. Kita bisa lihat view atau edit data, kemudian kita on row. Kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini udah ada tabel dengan row ID, first name, last name, dan age kayak gitu. Jadi sekarang kita udah dapatkan udah berhasil atau udah melakukan migration run dengan berhasil. Nah, sekarang prosesnya kita udah berhasil kayak gini ya. Setelah kita berhasil kayak gini, nanti kita bikin beberapa routingan lagi. Kita di sini baru memakai routingan dengan metode get kayak gini. Jadi nanti setelah ini kita bisa pakai metode post ke post, kemudian kita delete, kemudian get element by ID, get ID ya. Kemudian yang satu lagi kita pakai put buat mengedit ya. Jadi sekarang kita udah berhasil mendapatkan ini ya, mendapatkan file migration kayak gini tanpa ada error ya. Setelah kita coba beberapa kali ya, kemudian kita juga udah mengeran migrasinya kayak gini, udah berhasil ngeran. Kemudian kita juga udah membuat sebuah routingan baru kayak gini, dan kita juga udah memisahkannya di dalam user controller kayak gini dengan nama user kayak gini. Nah, kedepannya kita membuat get user by ID, kemudian kita create user, kemudian kita edit user gitu. Nanti kemudian ada delete user nanti di dalam sini nantinya. Untuk sekarang kita bisa lihat dulu aja kayak gini. Kemudian untuk mengetesnya ya, jadi kita pakai localhost 8080, kemudian di dalam get user ini kalian bisa komen atau kontrol get user ini, kita bisa ada API kayak gini. Nah, sekarang kita coba ngetes ini ya. Kita bisa ngetes ini di dalam browser juga bisa. Kita coba di dalam browser dulu aja ya. Nantinya setelah kita udah membuat routingan berupa post, berupa get element, get ID, get by ID, kemudian delete, put kayak gitu. Put itu edit ya, edit user ya berarti.
Nah, sekarang kita bisa pakai localhost. Tadi berapa? Portnya 8080 ya. Kemudian ada slash padnya, nama padnya API ya, berarti API, kemudian slash, kemudian version 1, kemudian slash lagi namanya user, kayak gini. Kita bisa lihat apakah ada yang salah. Oh iya, kenapa dia error dia error kayak gini ya, karena kita lupa bentar, kita lupa untuk di sini ya. Kita clear dulu. Kita lupa untuk menjalankan servernya. Jadi, nah besok lagi berarti ya, besok lagi. Setelahnya kita bisa menambahkan node-mon untuk supaya kita nggak merestart terus menerus kayak gini. Kemudian kita menambahkan .env, kemudian menambahkan beberapa function untuk router ini nanti setelah ini mungkin ya, setelah ini kita berhasil ya. Jadi kita udah berhasil ya. Kenapa ini masih kosong? Karena kita belum menginputkan data sama sekali di sini. Jadi query-nya kita menambahkan di sini cuma sebuah objek kosong gitu. Karena di sini belum ada apa-apa di sini. Oke, untuk kali ini sekian dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih.